Selamat dan salam sejahtera dan salam bahagia bagi Bapak Ibu guru penggerak angkatan 6 dan juga anak-anak yang terkasih. Saya Giovan Milanus Ontas, calon guru penggerak Kabupaten Manggarai, angkatan ke-6. Baik, teman-teman calon guru penggerak angkatan 6, kali ini saya membahas tentang koneksi antara materi, kesimpulan, dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara dari modul 1.1.A.9. Jadi ketika saya mempelajari modul ini, saya coba merefleksikan dalam uraian-uraian penting berkaitan dengan apa yang saya pahami dari isi modul yang telah dibahas di pertemuan pertama ini. Teman-teman calon guru penggerak yang saya cintai, di bagian awal refleksi ini saya coba rumuskan dalam 3 bentuk pertanyaan sangat penting dan mendasar. Pertanyaan yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran sebelum saya mempelajari modul ini? Lalu yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini, terutama dalam proses pembelajaran? Yang ketiga, apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Dari pertanyaan penuntun itu, satu persatu saya akan uraikan. Yang pertama, yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang pertama, guru atau saya lebih dominan dibandingkan dengan peserta didik dalam hal proses pembelajaran atau dalam kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, peserta didik kurang aktif dan kurang diberi motivasi dalam proses pembelajaran. Murid posisi pasif, tetapi guru aktif bertanya kepada murid. Lalu yang ketiga, pencapaian materi dan KKM itu yang menjadi target utama. Materi dicapai dari poin ke poin, dari bagian ke bagian. Lalu yang berikut merasa gagal jika banyak peserta didik yang tidak mengerti atau tidak memiliki pemahaman yang tuntas. Di bagian terakhir, saya merasa nyaman dan terkendali jika kelas merasa tertib, disiplin, anak-anak pada diam. Ketika itu yang terjadi, sebagai guru saya merasa nyaman. Itu yang saya pahami tentang murid dalam pembelajaran sebelum saya memahami modul 1.1 ini. Lalu setelah saya mempelajari modul ini, ada perubahan cara berpikir atau mindset saya, perilaku saya dalam kegiatan belajar mengajar. Yang pertama, memberikan peserta didik kebebasan menyelesaikan tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada anak dengan memberikan stimulus pertanyaan yang menarik untuk dijawab. Kalau sebelumnya tadi saya memahami murid sebagai objek, tetapi pada kesempatan ini saya memposisikan murid sebagai subjek. Jadi pembelajaran fokus pada murid atau yang disebut dengan student-centered learning. Yang ketiga, menghargai setiap karakteristik belajar anak serta memberikan apresiasi atau reward atau penghargaan kepada mereka yang memiliki motivasi belajar tinggi. Dan jauh dari punishment atau hukuman. Tidak pernah memberi hukuman. Lalu pembelajaran yang kreatif dan inovatif salah satunya dengan memberikan game-game edukasi dengan mempertimbangkan sarana yang sesuai dan relevan. Bapak Ibu calon guru penggerak yang saya cintai, apa yang perlu saya terapkan ketika saya menerapkan atau ketika saya mempelajari pemikiran KHD di modul 1.1 ini? Yang pertama, tentu merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Jadi, pembelajaran yang interaktif tentu membuat peserta didik memiliki semangat, sehingga gagasan mereka yang miliki dapat tertuang dengan bebas, ekspresi mereka juga menyampaikan gagasan dengan bebas dan terbuka. Kemudian yang kedua, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya. Jadi, cintakan budaya merupakan salah satu upaya agar anak-anak merasakan pembelajaran sesuai dengan budayanya setempat. Lalu yang ketiga, menerapkan konsep merdeka belajar dengan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila.
Jadi ini menjadi pusat perhatian sesuai dengan tuntutan kurikulum Merdeka saat ini. Pembelajaran juga mengutamakan aspek budi pekerti. Menuntut, jadi bukan lagi menuntut, tetapi menuntun. Jadi kalau sebelum-sebelumnya kita menuntut agar siswa memiliki pemahaman yang tepat, tapi kali ini kita menuntun dengan mengembangkan apa yang dia miliki. Memperhatikan pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Di akhir video ini, saya coba menarik kesimpulan atas modul yang saya telah pelajari, bahwa pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang konsep pendidikan, sebagai pendidik saya harus menyadari bahwa guru harus mempunyai jiwa menuntun anak didik. Jadi bukan menuntut, tetapi menuntut atau mengarahkan. Bukan hanya terpaku pada hasil belajar, melainkan proses. Jadi proses yang diutamakan ketimbang hasil yang menjadi target guru. Jadi biarkan anak-anak berekspresi sesuai dengan bakat dan minatnya, mengembangkan potensi yang mereka miliki dengan baik. Peran kita sebagai pendidik hanyalah memberikan tuntunan atau arahan agar anak didik tidak kehilangan arah dan tentu membahayakan diri. Jadi guru punya tugas mengarahkan, mengembangkan semua kemampuan, keragaman potensi yang dimiliki peserta. Jadi titik utamanya adalah proses, bukan hasil yang hendak dicapai. Bapak Ibu calon guru penggerak yang saya cintai, terima kasih telah menyimak video singkat ini. Kiranya video ini dapat membantu meningkatkan pemahaman kita tentang hakikat pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dan apa yang menjadi tugas utama guru, tugas pokok guru dalam mendidik dan mengembangkan potensi anak-anak. Semoga video ini membantu pemahaman Bapak Ibu dengan mudah mengenai konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara menurut modul 1.1. Terima kasih.